Beriman dengan benar terhadap takdir. Saudaraku, salah satu kaidah kehidupan yang perlu kita pahami dan yakini agar tak larut dalam kesedihan panjang adalah bahwa tidak ada takdir yang keliru. Apa yang kita harapkan terjadi pada kita dan ternyata tak terwujud nyata terjadi pada kita tidaklah bermakna bahwa takdir yang salah tempat, salah orang, salah waktu dan salah sasaran. Bukankah memang tak setiap keinginan harus menjadi kenyataan? Apa yang memang menjadi takdir kita pasti akan tiba pada kita betapapun menurut nalar kita sesuatu itu tidak mungkin menjadi takdir kita. Pertanyaannya kemudian adalah, siapakah yang paling menentukan sesuatu itu menjadi takdir kita? Kitakah? Atau kekuatan luar biasa yang ada di luar kemampuan kita? Bagi segenap pembelajar makna hidup yang sering mencari tahu hakikat kaidah kehidupan pasti memiliki jawaban yang sama. Ada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa yang mengatur dan menentukan semuanya. Orang yang tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan menghabiskan waktu menyalahkan orang lain. Menyalahkan apapun yang memungkinkan dirinya memiliki alasan kuat menolak kenyataan. Sikap semacam ini akan mengantarkan pelakunya gagal untuk bersabar dan bersyukur demi masa depan yang lebih baik. Inilah pesan rahasia yang terkandung dalam kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pesan dan semangat kalimat inilah sesungguhnya cara paling tepat untuk menghibur diri dari kegagalan diri meraih takdir yang diharapkan. Marilah kita tanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah seorang hamba. Bisanya kita adalah berikhtiar, berharap dan berdoa. Selanjutnya adalah kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jalla yang menentukan segalanya. Kehendak, pengaturan dan kuasanya adalah yang terbaik karena Dia adalah Zat yang maha baik, maha bijak, maha indah dan segenap sifat sempurna lainnya. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman. 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj 70. 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am 59. Sedangkan dalil dari As-Sunnah, di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saudaraku, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Baik perkara besar maupun kecil. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu baik yang besar maupun kecil, yang nyata dan tersembunyi. Ciptaan Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya. Perkataan dan perbuatan makhluk pun termasuk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalil kedua prinsip di atas adalah firman Allah Azza wa Jalla. 62. 63. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar 62-63. 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat As-Saffat 96. Saudaraku, beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang kehendak makhluk. 39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat An-Naba 39. 223. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 223. Adapun tentang kemampuan makhluk Allah Azza wa Jalla menjelaskan. 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Tagabun 16. 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Sedangkan realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuannya, dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ia juga bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya, seperti berjalan, dengan sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, seperti gemetar atau bernapas. Namun, kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla berfirman. 28. 29. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir 28-29. Dan karena semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla maka tidak ada satupun dari miliknya itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki olehnya. Saudaraku, takdir adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla sebelum penciptaan langit dan bumi ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan garis bawah kolam garis bawah pena. Allah Azza wa Jalla berfirman. 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah 51. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.